Selamat ya atas Putri. Lagi wawancara. Makanya udah cepetan. Yang baik Pak yuk. Ya Allah berisik banget kameramen, gue bingung. Lapar ya. Udah. juga makan dulu. Selamat ya Aisyah dan Putri atas launching album singlenya ya, single terbaru. Boleh diceritain sedikit aja. Happiness ini menceritakan seperti yang tadi curhatnya Aisyah dan juga Putri. Seperti apa sih sebenarnya? Oke, jadi ini Happiness adalah karya terbaru yang diraihkan oleh Aisyah dan juga dialibasa juga oleh Putri. Jadi kalau tanya isinya tentang apa sih isinya? Ya kerasa. Isinya itu tentang orang yang sedang mencari kebahagiaan, kayak semua orang pasti pernah mencari kayak ini gue bisa happy atau enggak. Jadi aku nulis lagu ini tentang orang yang lagi cari kebahagiaan. Jadi tidak hanya melulu tentang cinta, jadi kadang-kadang kan kita mentok, kok gue hidup gini-gini aja, kok gue tuh kok nggak bahagia ya, kok gue cuma menjalanin rutinitas aja tanpa tahu ini ujungnya buat apa sih gitu. Jadi akhirnya udah kita harus terima apapun kondisi kita, selipkan bahagia di hati, bersyukur, hanya itu yang membuat sumber muasal dari kebahagiaan itu sendiri gitu. Jadi misal cinta diselingkuhin, cinta diputusin, cinta nggak menemukan pacar mulu, ya udah nikmatin bahagia. Kemudian kerja gini-gini banget sih, kerja buat apaan sih, capek banget, capeknya doang, duit masuk hilang begitu saja, ya udah selipkan bahagia gitu. Jadi kebahagiaan itu tidak bisa dilihat dari sebuah kekayaan harta, tidak hanya kita tergantung dari ada atau tidaknya orang lain, bahagia karena diri kita gitu ya Putri? Iya betul, dan karena bahagia itu kan relatif ya, jadi kita nggak bisa nyamain bahagia itu sama orang lain, so kita harus tetap bahagia dengan cara kita sendiri. Ya, betul. Jadi kalau dilihat dari klipnya juga bahwa di kondisi terpuruk pun kita harus bisa bangkit dengan diri sendiri untuk bahagia gitu. Jadi lagu ini, klip ini juga memang isinya itu tentang kesepian, tentang keterpurukan, ya tentang kesedihan. Tapi di lagu yang sama ini pun ada sebuah semangat untuk menumbuhkan jiwa bahagia dalam diri kita ya. Gitu. Gue harus make sure ke penciptanya soalnya. Masalah. Sebagai produser dari Aisyah sendiri, sudah merasa puas nggak dengan hasil yang sudah ada? Apapun hasilnya gue sudah sangat puas karena ini kerja dari tim yang sangat besar. Ini mungkin berbeda dengan klip yang sebelumnya, ini lebih besar lagi. Ada peningkatan dari segi kualitas vokal Aisyah juga sudah mulai meningkat. Juga didampingi oleh Putri yang kualitas vokalnya juga sudah matang sekali. Dengan tim video klipnya juga itu, wah gue sampai gini, jadi juga ya gue bikin video klip dengan gue norak banget ngelihat lampu besar aja yang biasanya gue syuting film atau syuting iklan, syuting sinetron menggunakan lampu itu, tiba-tiba gini, gila ya gue pakai produksi seperti ini buat karya gue sendiri gitu. Lihat ceritanya, biasanya gue sebagai wayang doang, istilahnya jadi pemain, sementara ini gue jadi di posisi itu gitu, ikut menentukan, terus ngelihat figuran begitu banyak, musisi-musisi pada datang, terus pada art, pada bikin karya bareng. Gue sendiri yang tadi Aisyah bilang tidak berharap banyak, tapi ketika banyak orang yang bekerja keras untuk karya ini, jadinya ada tekad, wah ini harus sukses gitu. Sukses itu bukan berarti dilihat dari viewers, bukan dilihat tempat, tapi minimal orang ikut menikmati karya ini udah kesuksesan gitu. Artinya kalau sudah mengeluarkan biaya besar, terbayar gitu ya? Ya begitulah. Berapa sih biaya kan? Tapi biaya produksinya berapa? Lumayan. Lumayan ya. Jadi yang jelas gue tuh kan kalau dilihat bisa saja gue menyelipkan produk dan lain, tapi ya kalau gue pribadi tidak melulu semuanya tuh hitung-hitungan bisnis gitu, tidak keluar biaya membuat video klip ini berarti gue harus untung dapat segini gitu, enggak sama sekali. Ini kan buat anak ya udah gitu, kita berkarya untuk anak, dan kali ini anak gue jadi dua nih, Aisyah dan juga Putri berkarya gitu. Jadi lagu karya yang terbaik, ya sayangnya terbaik itu kadang-kadang harus dihubungkan juga dengan biaya yang banyak. Tapi ya udah, alhamdulillah melihat pas jadi ngelihat rekan kerjanya, ih banyak banget ya, bahagia karena membuat begitu banyak orang ikut bahagia gitu. Dengan karya ini banyak orang, jiwa-jiwa yang terbahagiakan dengan ikut berkarya bersama, dan juga mungkin dapat rezeki dari karya ini juga. Jadi seneng. Jadi ketika gue diskusi dengan Ruben, dengan Raffi, mereka gini, lu gede banget sih kan. Kenapa gue bertanya ke dua orang itu? Karena dua orang itu juga kan sama dengan gue gitu, memproduksi sebuah karya gitu.
maaf ya udah lewat. Jadi ya itu, mereka aja kaget dengan biaya yang gue keluarkan. Gue bilang ya udah nggak apa-apa lah, gue emang pengen berkarya aja udah. bentuk Nggak usah sebutin. bentuk happiness itu juga memberikan tadi kebebasan buat Ya. Aisyah dengan dia punya kehidupan lain, mungkin pacar ataupun dengan sisi pilihan hidupnya. Ya, happiness ya gue juga harus bisa membuat bahagia Putri, bahagia dengan cara Putri, Aisyah dengan cara Aisyah. Aisyah jika happy-nya dengan mempunyai pacar silakan, dan ini udah didiskusikan kok. Gue sama Aisyah tuh selalu diskusi. Maaf ya di dapur. Selalu diskusi tentang apapun. Nah, tentang ini, tentang kehidupan pribadi Aisyah itu memang Aisyah sih tidak seterbuka dengan teman-temannya, dengan orang-orang kantor. Aisyah tuh lebih dekat dengan beberapa orang kantor di Dakim. Untuk asmara dia tuh agak tertutup, tapi ya dan gue ngomong jika itu membuat kamu bahagia ya udah lakukan. Tapi jangan sampai kamu terpaksa ketika kamu tidak punya waktu untuk berpacaran, kamu sibuk berkuda, kamu sibuk menciptakan lagu, kamu jadi duta seni, kamu sekolah begitu padatnya persiapan masuk SMA, terus kamu punya pacar dan jadi terpaksa untuk melakukan sebuah pertemuan, terpaksa untuk harus ngasih kabar, terpaksa untuk ngedate, ya udah nggak usah. Dan dia memilih, oh iya, oke, teman kamu ada yang punya pacar nggak? Ada. Berprestasi nggak? Enggak. Ya udah kamu pilih punya pacar, prestasi ya udah. Jadi melarangnya tanda kutip dengan memberikan pilihan. Jadi gue nggak boleh nggak gitu. Jadi keputusannya di Aisyah. Kamu belum mau pacaran kan sih? Tapi waktu itu ada Sempet DM yang DM gitu iya. yang minta izin ceritanya. Nah itu sebetulnya itu gue kaget banget juga. Jadi itu sesuatu yang menakutkan bagi para orang tua yang pengen selalu muda kayak gue. Jadi gue tuh kalau kan anak teman-teman gue kan semua udah punya anak, kita suka ngomong gini, kalau suatu saat tiba-tiba ada cowok dateng, Om selamat malam, waduh gimana ya kita, gitu bercandaan gue sama Andika Pratama gitu, dengan Randi, dengan orang-orang yang sudah punya remaja lah gitu. Ya nih gimana, tiba-tiba kejadian aja gitu, ada DM gue tiba-tiba DM, Om, ya lo gue dipanggil Om aja bingung ya. Putri aja manggil aku apa? Tuh AA, alias AA, Kiki, Aki. Jadi ketika ada yang DM, gue bingung, ini siapa nih? Minta izin dengan sopannya, makanya akhirnya gue posting lucu-lucuan gitu. Akhirnya gue kepikiran ini anak nggak apa-apa, terus akhirnya gue jawab kan, Waalaikumsalam. Namanya Raffi, terus udah gitu gue minta izin, maaf ya kemarin di posting, terus dia bilang ya nih Om jadi banyak yang follow, terus minta request follow, akhirnya maaf ya aku request gitu. Sejujurnya gue juga orangnya juga kan sebelum di private gue sempat lihat postingan dia. Anak zaman sekarang kan postingnya tuh gitu kan, ada yang ngeblur lah, badannya doang, aneh kan. Kalau kita kan generasi kita generasi narsis gitu, postingan tuh so artistik gitu. Jadi gue sampai sekarang juga nggak tahu. Nah kebetulan kemarin gue juga lagi jarang pulang, maksudnya pulang tuh jam 2 malam, jam 5 lebih itu udah pergi lagi. Jadi anak-anak udah kondisi masih tidur. Udah lama nggak ngobrol Aisyah, karena kemarin gue ceritain ya. Aku ketemu Aisyah, siapa Raffi? Marah besar Aisyahnya. Jadi sebetulnya aku nggak mau lagi. Sebetulnya aku sama Raffi itu udah komunikasi lagi, tapi gue nggak berani lagi posting karena ada yang marah gitu. Tapi Raffi mendapatkan perhatian banyak, katanya Raffi itu sosoknya, oh ini calon mantu Irfan Hakim, sopan banget, tata keramanya bagus gitu. Ya tapi kan ini anaknya sih nggak mau. Karena ya itu dia, sabar ya. Karena ya itu ceritanya. Iya, makanya, nah itu karena dia tahu dia nggak mau pacaran dulu, jadi dia nggak ngangkat telepon ya. Tapi aku kayaknya udah maafin aja sih. Jadi terlalu gitu kan kayaknya gimana gitu. Tapi ya Raffi itu hebatnya, Aisyahnya mental, gentle betul. Lewat jalur bapaknya agak-agak mulai ini sih dibolehin aja ya gitu. Tapi enggak lah. Jadi buat Dek Raffi, Nak Raffi, maaf Om ceritakan, tapi yang jelas Om. Jadi maaf diceritakan, jadi ya temenan aja dulu gitu. Tapi udah pernah ketemu belum sih? Udah pernah ketemu belum? Belum. Nah terus kebetulan kan ini di video klipnya juga Aisyah juga diselingkuhin gitu-gitu. Mungkin gue yang bikin ceritanya juga sih, mungkin Aisyah juga agak-agak trauma, takut untuk menjalin sebuah hubungan karena melihat di klipnya aja, iya cowok tuh gitu ya, nggak semua cowok ya nak, gue bilang gitu. Jadi ya salah gue juga sih bikin video klipnya cowok selingkuh ya. Jadi dia ada ketakutan, dan dia ngomong
Raffi itu nggak sebaik itu kayak udah. Aisyah, tapi kalau ayah itu seperti apa sih sosoknya di mata Aisyah? Ayah seperti apa? Ayah. Ayah itu seperti apa di mata Aisyah? Ayah ya maksudnya hebat, terus udah Jelas ngomong hebatnya tuh jelas. Yang kencang sih, yang udah kencang. support aku dari single aku pertama, bahkan dari sebelum aku rilis single kayak nggak cuman dari aku entertainment, juga dalam pas aku kuda atau pas kemarin aku misi budaya ke Thailand, atau pokoknya ayah itu ayah yang suportif. Galak nggak sih Pak Ayah tuh? Galak, Aisyah, Ayah galak. Ayah galak nggak sih? Ya, Protektif mungkin. protektif enggak juga. Gue tuh gini ya, gue tuh sama Aisyah itu dari kecil terbiasa untuk diskusi, dan sama anak-anak yang lain juga diskusi. Tapi kan anak pertama itu tahulah, semua orang tua yang punya anak pertama tuh biasanya ada kedekatan sedikit lebih dibanding yang lain. Mungkin kalian menjadi anak pertama, kamu juga gitu kan? Ya. Iya, sering deep talk. Nah, deep talk kayak gini, jadi sering diskusi tentang apapun, beneran tentang Ya, betul, apapun betul. ya. Cuma ya itu cuma minus tentang hal itu, dia nggak diskusi, tapi gue menghargai, ya udahlah gitu. Tapi diskusi, jadi kalau dia ditanya galak ya titik-titik tertentu ya tegas ya. Kita sampai pernah ngobrol sampai Aisyah nangis, minta maaf bisa. Sampai gue yang nangis juga pernah, pelukan gitu pernah sering. Dan ya itu gue sama Aisyah tuh kayak suka ngedate berdua, curhat-curhatan gitu. Jadi Aisyah, dan ada beberapa rahasia Aisyah yang disimpan di ayahnya, bundanya nggak tahu ada. Dan gue nggak ember ke bundanya, jadi si Aisyah tuh nggak gitu, karena kalau gitu akhirnya nggak percaya lagi sama bapaknya. Begitupun bundanya juga ada rahasia Aisyah gitu. Seperti itulah gitu. Jadi kadang-kadang kita cuma gini, makanya sih gini senyum, gitu, ada sesuatu ya sih ya. Jadi kadang apa-apa kita cuma lihat-lihatan, senyuman, terus bundanya gini, apaan sih? Enggak gitu. Tapi ada kesulitan nggak sih, ini anak udah mulai besar, tapi Wah, papanya kok- masih kayak anak muda juga gitu. Ya gitulah. Gitulah kenapa gue selalu pengen tampil muda, gak tahu umur, iya karena gue tuh pengen jadi temenan sama Aisyah. Jadi sama teman-temannya Aisyah juga temenan, bahkan teman-temannya Aisyah juga manggilnya kalau om tuh jangan om gitu. Kayak ini juga manggilnya AA gitu. Kan sempat bertanya boleh panggil om nggak? Iya, gue bilang jangan AA aja gitu. Ada yang ngomong kakak, Kak Irfan gitu. Bahkan ada temennya Jalma yang masih bocah ya, Irfan Hakim. Serius, gue udah pas aja, udah nggak apa-apa ya. Gue tuh teman bokap lo gitu istilahnya. Irfan Hakim ya udah apa gitu. Ya udah beda itu seneng. Nah tapi takut iya, bukan hanya gue, orang tua semua juga pasti di zamannya sekarang itu ada kekhawatiran, bukan takut sih, khawatir karena semua informasi itu ada di genggaman mereka kan, tontonan, bacaan, dia bisa komunikasi dengan siapapun. Itu sebabnya kenapa Aisyah baru pegang HP umur 13 tahun. Sepanjang SD dia nggak pegang HP, teman-temannya satu tahun udah pegang HP, dia yang ya aku kok nggak punya HP, ya nggak usah. Ya udah dia pasrah, ikhlas. Ketika 13 tahun dia, gue rasa udah cukup umur, ya udah kasih. Karena kan mau nggak mau dia ada embel-embel, Aisyah mana sih anaknya Irfan Hakim loh gitu. Gue sih udah siap dengan ocehan orang-orang apa-apa. Nah anak-anak itu kan takutnya gimana gitu. Maka Aisyah sekarang kalau ada yang ngomong-ngomong macam-macam, kamu gimana sih? Diamin aja ya, udah skip aja gitu. Nah gue takutnya kan dia gimana apa dia dikit-dikit ngomong mental health, dan dia tuh jadi tempat curhat teman-temannya. Itu yang membuat dia banyak karya tidak tentang dia saja tapi tentang teman-temannya juga gitu. Jadi dia suka kaget, ya aku kaget teman aku ternyata masalahnya bla bla bla. Aku juga kaget sendiri kenapa aku kok bisa dipercaya sama teman-teman dia. Dia cerita ada hal pribadi dari temannya yang pribadi banget ya saya. Ngomong ke Aisyah pun nggak ngomong ke ayahnya karena dia tahu harus jaga privasi, tapi dia ngomong ya ada temen aku hal pribadi banget sama aku, ya udah kamu jaga rahasia, biar yang ember yang bocorin rahasia orang tuh ayah aja, kamu jangan. Jadi kan suka dukanya apa sih punya anak yang benar-benar besar, bahkan sampai 5 gitu. Iya. Cara membagi kasih Oh sayang seperti apa? beda-beda. Jadi anak-anak itu adalah masing-masing anak mempunyai karakter. Even itu adiknya dia yang kembar, Rakana dan Raina, berdua di rahim, keluarnya barengan beda 5 menit, cara pendidikannya sama, makannya sama, ya karakter beda, penanganannya pun beda. Ke Rakana lebih tegas, ya. Kalau ke Raina lebih lembut kayak gitu. Kalau ke Aisyah dengan cara dewasa, ke Jalu gimana, Jaki gimana gitu. Nah, gedenya mereka jadi apa terserah, tapi ya itu agama gue tanamkan supaya ketika mereka memutuskan jadi apapun, ketemu dengan siapapun, dimanapun, ya minimal mereka mempunyai kesadaran bahwa ada yang melihat.
kayak misal di sini ada CCTV, misalkan kita kayak masuk, awas ada CCTV, kita tuh kayak gitu. Nah kalau ke apa sih kesadaran bahwa ada yang melihat CCTV lu akan terekam, nanti di akhirat akan ditayangkan ulang. Ya udah, kita titipkan aja sama Allah di sananya gitu. Dimana mereka, apalagi Aisyah ada pengen kuliah tadinya mau di London gitu. Ya udah berat, tapi kan suatu saat kita tidak bisa selamanya bareng mereka. Jadi siap nggak siap harus berani melepas mereka. Nah itu pertahanan mereka tuh agama, kebisaan tuh segala macam skill. Kayak dia bisa berkuda, bisa memanah, bisa bersepeda, bisa apa-apa. Ya udah, gitu. Jangan sampai apa-apa, nggak bisa naik ini, takut. Kok itu bukan anak gue. Bukan anak gue. Lu menolak tua juga nggak sih berat? Gue menolak tua, iya. Maksudnya gue nggak mau. Mindset gue tuh, gue kan gue udah 47 tahun, tapi kalau masih gaya baju lu gimana, rambut lu ya udah, kenapa enggak? Dan ya udah, justru itu jiwa mudanya itu harus dibanggatin. Kadang-kadang gue lupa umur ya. Gue masih kuat kerja berdiri 20 jam dalam sehari, bisa banget gue kerja dari jam 5. Ini kemarin gue 2 hari nggak tidur, kerja dari jam 5 subuh sampai subuh lagi, sampai gitu lagi. Sampai gue gini, kok bisa ya kuat ya? Ya itu, karena gue happy menjalankannya. Itulah happiness selipin. Apa yang dicari mungkin? Apa yang dicari? Gue memenuhi tanggung jawab dan juga kepercayaan orang-orang pada gue. Jadi kalau lu nyari duit, enggak nyari duit ujung-ujungnya, tapi mungkin ada duit itu adalah efek, bukan tujuan. Dan gue pengen efeknya itu dirasakan banyak orang. Jadi ketika kita misal bikin video klip, banyak banget orang, gue seneng banyak orang yang merasakan. Ini bikin kantor YouTube, 30 orang karyawan, cukup ya cukup. Lu kebagian banyak enggak? Kadang-kadang gue juga nombok, tapi ya udah, seneng aja gue, happy dengan membuat banyak orang happy, seperti itu. Anak-anak menambah anak lagi ya? Menolak tua, menambah anak mungkin enggak. Kasihan kalau nambah anak, karena gue juga harus realistis, waktu gue juga nggak terlalu banyak, masa anaknya banyak gitu. Jadi walaupun ya waktu dikit aja gue anak 5, gimana kalau banyak di rumah ya mungkin dia udah 12 kali mungkin. Jadi Pernah nggak sih itu dia lagi jalan bareng terus dikiranya sepantaran gitu, bukan anaknya gitu? tingginya sih sepantaran ya. Tapi aku pernah coba kasih tahu nggak sih kan, ya resiko dia akan jadi public figure. Bahkan banyak lelaki yang melirik dia juga gitu. Tentang segala hal, gue persiapkan tuh bukan persiapkan jadi artis, tapi karena dia banyak dilihat orang harus banyak ceramah lah gue sama dia, dan dia udah enak banget kayaknya, dikit-dikit gini kayak misal dia gini, muka dia tuh kan jutek ya, kalau gini tuh jadi kayak sebel, padahal enggak. Jadi saya biasa ini gitu, susah ya gitu, jadi kalau dia aja jutek gitu ya, tapi ya udah ya itu dia, tapi sedikit demi sedikit. Jadi ya bersyukur Aisyah, alhamdulillah saya mempunyai mentor kamu, ayah kamu sendiri, yang tidak punya trik-trik apapun, yang tidak punya niat apapun, niatnya pasti baik. Ayah melakukan ini untuk kebahagiaan kamu, kesuksesan kamu, jadi bersyukur, dengerin. Bukan berarti kamu nggak boleh punya pendapat, ayah selalu memberikan kamu berpendapat, tapi ayo kita diskusi untuk kebahagiaan kamu, oke, Nan? Oke. Terima kasih,